What an interesting live streaming selling in China. There were over 100K viewers. She be opening boxes, showcasing for a second, then telling viewers price. The bottom right box shows the items and prices. What do you think? Would you buy? What an interesting live streaming selling in China. There were over 100K viewers. She be opening boxes, showcasing for a second, then telling viewers price. The bottom right box shows the items and prices. What do you think? Would you buy? What an interesting live streaming selling in China. There were over 100K viewers. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena psikologis yang muncul di era digital, yaitu live shopping dan flash sale. Pertama-tama, mari kita deskripsikan fenomena ini terlebih dahulu. Live shopping dan flash sale adalah dua strategi pemasaran digital yang kini semakin marak digunakan, terutama di platform seperti Shopee Live, TikTok Shop, dan Instagram Live. Dalam live shopping, penjual menampilkan produk secara langsung melalui siaran interaktif dan menjalin komunikasi real-time dengan konsumen. Biasanya, sesi ini dibarengi dengan flash sale, yaitu potongan harga besar dalam waktu yang sangat terbatas. Kombinasi tersebut menciptakan daya tarik tinggi, mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian. Popularitas metode ini melonjak sejak pandemi COVID-19, ketika interaksi daring menjadi kebiasaan baru. Tidak hanya brand besar, usaha kecil pun ikut memanfaatkan peluang ini. Mereka bahkan menggandeng host atau influencer untuk menambah daya tarik emosional. Dari sudut pandang psikologi, fenomena ini menarik karena menunjukkan bagaimana teknologi memengaruhi perilaku konsumen secara langsung. Mulai dari keputusan spontan, keterlibatan emosional, hingga kebiasaan konsumsi yang terbentuk. Selanjutnya, mari kita bahas dari sisi psikologis atau dampak psikologis. Secara psikologis, live shopping dan flash sale memberikan 5 dampak utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, muncul peningkatan perilaku konsumtif impulsif. Konsumen terdorong mengambil keputusan cepat tanpa mempertimbangkan rasionalitas karena adanya tekanan waktu dan diskon yang terbatas. Kedua, tekanan emosional meningkat. Countdown timer dan suasana mendesak menciptakan rasa cemas dan FOMO atau fear of missing out yang mempercepat pembelian. Ketiga, terbentuk kebiasaan konsumsi yang tidak sehat. Pola ini jika berulang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap pembelian daring, bukan karena kebutuhan, tapi sebagai respon emosional. Keempat, interaksi dalam live chat menciptakan ilusi penerimaan sosial. Konsumen akan merasa menjadi bagian dari komunitas, sehingga keputusan membeli menjadi bagian dari pencarian validasi. Yang terakhir, yang kelima, setelah pembelian, konsumen kerap mengalami rasa bersalah atau kecewa. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa barang yang dibeli sebenarnya tidak begitu dibutuhkan, yang bisa atau yang dapat menurunkan kepercayaan diri dan citra diri itu sendiri.
Selanjutnya, mari kita bahas dari sisi teori psikologi mengenai fenomena ini. Dampak-dampak yang telah kita ketahui dapat dijelaskan melalui beberapa teori psikologi. Yang pertama, teori behavioristik oleh B.F. Skinner. Menurut Skinner, perilaku manusia dipengaruhi oleh penguatan. Dalam live shopping, stimulus berupa diskon besar dan hadiah langsung menjadi penguat positif yang memperkuat perilaku membeli. Host live pun berperan sebagai penguat sosial yang memicu kepuasan instan. Selanjutnya, dari teori kognitif oleh Jean Piaget dan Ulrich Nietzsche. Teori kognitif menjelaskan bahwa konsumen memproses informasi secara cepat dan terbatas. Situasi flash sale mengaktifkan skema berpikir otomatis dan heuristik yang bisa menyebabkan bias kognitif, seperti overestimasi kebutuhan atau urgensi yang palsu. Selanjutnya, dari teori sosial oleh Albert Bandura. Bandura menyatakan bahwa individu belajar dari mengamati orang lain. Dalam live shopping, testimoni pengguna lain dan komentar yang positif menjadi modal yang memperkuat keputusan untuk membeli barang. Host juga menjadi figur yang ditiru dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, dari teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Dari pendekatan psikoanalisis, perilaku konsumtif dapat muncul sebagai cara memuaskan dorongan bawah sadar. Flash sale memicu dorongan ID untuk kepuasan instan yang seringkali mengabaikan pertimbangan ego dan superego. Selanjutnya, mari kita analisis fenomena ini. Jika dianalisis secara menyeluruh, strategi live shopping dan flash sale berhasil mengeksploitasi berbagai aspek psikologi konsumen. Teknik seperti waktu terbatas, diskon besar, interaksi sosial, dan visualisasi produk digunakan secara simultan untuk menciptakan efek psikologis yang maksimal. Dengan kata lain, keberhasilan strategi ini bukan hanya karena faktor produk atau harga, tetapi karena kemampuan mereka dalam memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku konsumen dalam waktu singkat. Disinilah kita melihat bagaimana teori psikologi bekerja secara nyata dalam praktik pemasaran digital. Terakhir, mari kita tarik kesimpulan dari fenomena ini. Fenomena live shopping dan flash sale mencerminkan bagaimana teknologi modern memengaruhi perilaku manusia secara kompleks. Konsumen tidak hanya membeli karena butuh, tetapi karena mereka dikondisikan secara psikologis untuk merespons stimulus tertentu. Strategi pemasaran ini menggabungkan pengaruh kognitif, afektif, dan sosial dalam satu paket interaktif. Jika tidak disertai kesadaran diri, konsumen bisa terjebak dalam siklus konsumtif impulsif yang merugikan secara emosional maupun finansial. Oleh karena itu, pemahaman psikologi sangat penting, baik bagi konsumen agar lebih bijak maupun bagi pelaku usaha agar lebih etis dalam menjalankan strategi pemasaran digital. Sekian video untuk kali ini.
Semoga video yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara psikologi dan tren belanja digital. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.